Pembahasan problem 6 M2KM Karabokap season 4. Pada soal ini diminta untuk menentukan semua triple bilangan prima PQR yang memenuhi persamaan P kuadrat ditambah 5Q kuadrat sama dengan 9R kuadrat ditambah 13. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan yang namanya analisa paritas. Sehingga kita bagi menjadi beberapa kasus. Kasus yang pertama adalah ketika PQR ketiganya genap. Nah, dari kasus ini kita akan dapetin bahwa sisi kiri persamaan tersebut akan bernilai genap dan sisi kanan akan bernilai ganjil. Nah, dari kasus ini tidak akan pernah terjadi karena paritas dari kedua sisi itu berbeda. Yang kiri genap, yang kanan ganjil, sehingga pasti tidak ada yang memenuhi, sehingga di sini tidak memenuhi. Nah, kedua adalah ketika dua dari PQR itu bernilai genap. Nah, dari sini kita mendapatkan pembagian kasus lagi, yaitu kasus yang pertama adalah ketika yang genap adalah P dan Q-nya. Karena P dan QR itu prima, berarti artinya ketika P sama Q yang genap, berarti P sama dengan Q sama dengan 2, maka kita akan dapetin berarti kita akan dapetin 4 ditambah 20 sama dengan 9R kuadrat ditambah 13. Nah, ini akan mendapatkan yaitu 9R kuadrat sama dengan 11. Nah, ini jelas tidak memenuhi karena R-nya nanti bukanlah bilangan bulat. Yang kedua adalah ketika P sama dengan R sama dengan 2. Nah, dari sini kita akan dapetin bahwa 4 ditambah 5Q kuadrat sama dengan 9 kali 4 yaitu 36 tambah 13. Nah, dari sini kita akan dapetin bahwa 5Q kuadrat itu akan sama dengan 45. Yang tidak lain Q kuadratnya sama dengan 9, atau kita akan dapetin bahwa Q-nya akan sama dengan 3. Karena Q-nya adalah prima, jadi yang minusnya tidak kepakai. Nah, berarti dari sini mendapatkan suatu solusinya yaitu 2,3,2. Nah, ini satu solusi yang kita dapetin. Nah, yang ketiga adalah ketika Q sama dengan R sama dengan 2. Nah, berarti dari sini kita akan dapetin bahwa P kuadrat ditambah 20 sama dengan 36 tambah 13. Nah, berarti dari sini kita akan dapetin nanti P kuadrat itu sama dengan 29. Nah, jelas di sini P-nya bukan bilangan bulat sehingga tidak memenuhi. Nah, untuk kasus ketiga adalah ketika tepat satu atau kita tulis saja satu dari PQR itu bernilai genap. Nah, akibatnya kita akan mendapatkan beberapa kasus lagi. Yang pertama adalah ketika P atau Q yang bernilai genap. Nah, maka dari sini akan kita dapetin bahwa sisi kiri akan bernilai ganjil. Nah, dan sisi kanan itu karena ganjil tambah ganjil berarti sisi kanan akan bernilai genap. Nah, seperti kasus yang pertama jelas ini tidak memenuhi karena paritas dari kedua sisi berbeda. Nah, kasus kedua adalah ketika R-nya yang genap atau R-nya sama dengan 2. Nah, dari sini ketika R-nya genap, nah maka nanti sisi kiri itu kan ganjil tambah ganjil. Nah, berarti sisi kiri akan bernilai genap. Nah, sedangkan sisi kanan itu akan bernilai ganjil. Nah, karena yang kanan nanti genap ditambah dengan ganjil. Nah, maka sisi kanan ganjil dengan sisi kiri genap. Nah, ini jelas juga tidak memenuhi karena paritas dari kedua sisi tidak sama. Oke, untuk kasus keempat adalah yaitu ketika nilai PQR ketiganya bernilai ganjil. Oke, ketika dari kasus ini kita gunakan yaitu teknik tinjau modulo 3. Tinjau modulo 3. Nah, sehingga kita akan dapetin bahwa
P kuadrat ditambah 5Q kuadrat sama dengan 9 atau kongruen 9R kuadrat ditambah 13 modulo 3. Nah, dari sini kita bisa tulisin bahwa P kuadrat min Q kuadrat itu akan kongruen 1 modulo 3. Nah, dari sini kita tinjau sisa P kuadrat sama Q kuadrat ketika di modulo 3 kemungkinannya apa aja. Nah, diperhatikan bahwa P kuadrat itu ketika di modulo 3 itu hanya bisa 0 atau 1 modulo 3, dan juga Q kuadrat itu juga hanya 0 sama 1 ketika di modulo 3. Nah, karena P kuadrat min Q kuadrat kongruen 1 modulo 3, sehingga kemungkinan yang memenuhi adalah haruslah P kuadrat kongruen 1 modulo 3 dan Q kuadrat kongruen 0 modulo 3. Nah, jadi satu-satunya solusi hanyalah itu. Nah, dari sini didapatkan bahwa yang udah fix adalah karena Q kuadrat kongruen 0 modulo 3, berarti Q itu kongruen 0 modulo 3, atau kita bisa pastikan karena Q prima berarti Q-nya adalah 3. Nah, dari sini kita udah fix dapatin bahwa Q-nya sama dengan 3. Nah, setelah ini kita bisa substitusikan kembali ke soal. Nah, jadi kita akan dapetin bahwa P kuadrat ditambah 5 kali Q kuadrat 5 kali 9 berarti 45 sama dengan 9R kuadrat ditambah 13. Nah, dari sini 45 kurangi 13 itu sama dengan 32. Nah, nanti dapat 9R kuadrat kurangi P kuadrat. Nah, berarti dapetin 32 sama dengan 3R min P dikali dengan 3R plus P. Nah, dari sini karena 3R min P sama 3R plus P itu lebih kecil 3R min P, nah berarti ada beberapa kemungkinan, yaitu tinggal faktorin 32. Nah, berarti kan 1 kali 32, atau bisa juga 2 kali 16, atau juga bisa 4 kali 8. Nah, jadi ada hanya 3 kemungkinan ini. Nah, jadi kita cek semuanya. Kemungkinan yang pertama yaitu ketika 3R min P sama dengan 1 dan 3R plus P sama dengan 33. Nah, dari sini kalau kita jumlahin 32 maksudnya. Nah, kalau kita jumlahin nanti bakalan dapat 6R sama dengan 33. Nah, dari sini R-nya bukan bulat, berarti tidak memenuhi. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah ketika 3R min P sama dengan 1, sama dengan 2, dan 3R plus P sama dengan 16. Nah, dari sini kita akan dapetin bahwa 6R sama dengan 18, berarti akibatnya R-nya itu sama dengan 3. Nah, karena R juga prima maka masuk. Nah, sehingga nanti akan berkelanjutan juga karena R-nya 3, tadi 3R min P itu sama dengan 2. Nah, berarti 9 min P sama dengan 2, berarti akibatnya dari sini P-nya adalah 7. Nah, berarti dari kasus ini kita akan dapetin bahwa P-nya 7, R-nya 3, Q-nya 3 itu P-nya 7, Q-nya 3, R-nya 3 memenuhi. Nah, kasus yang terakhir yaitu ketika 3R min P sama dengan 4 dan 3R plus P sama dengan 8. Nah, dari sini kita akan dapetin bahwa 6R itu sama dengan berapa nih? Sama dengan 12, berarti R-nya sama dengan 2. Nah, kebetulan karena tadi PQR adalah bernilai ganjil, nah berarti dari sini tidak memenuhi ya. Oke. Walaupun ketika kita substitusi sebenarnya juga memenuhi. Nanti akan dapat 232 sama seperti pada kasus yang kedua yang sudah kita dapetin sebelumnya. Nah, jadi solusinya adalah triple bilangan prima yang memenuhi dengan prima PQR yang memenuhi adalah yang pertama 2,3,2 dan yang kedua adalah 7,3,3. Oke. Terima kasih sudah menonton pembahasan problem 6. Sampai jumpa di pembahasan problem 7.